Selamat pagi K01. Baru 25, Pagi, Pak. 26, 27. Wah, ini nambah terus 28. Terima kasih Felix dan Aulia yang membantu admit teman-teman yang hadir. Kita tunggu 1 menit lagi ya. 30, 32, 33. Oke, udah lebih dari separuh sih, tapi kita tunggu sebentar lagi. Baik, bisa nyalakan video sebentar yang sudah hadir. Hari ini tatap muka terakhir. Hari besok Kamis KBF 4. Tidak ada tutorial lagi ya. Jadi hari ini yang akan kita pakai untuk tutorial karena materi kuliah sudah selesai. Jadi tinggal 100 menit lagi kita bertatap muka lewat Zoom ini ya. Besok kuis di LMS biasa. Anda sudah enroll semua, jadi nanti saya ingatkan lagi jam 1 masuk, kemudian mungkin kuisnya seperti biasa pukul 1:05 biasanya ya, begitu ya. Dan bahannya bab 12 dan bab 13 ya. Oke, sekarang sudah 37. Kita mulai saja ya. Oke, boleh off video. Saya akan share screen. Ini masih tanggal yang sebelumnya 21 April. Sekarang tanggal 27 ya. Jadi ini filenya dibuat tanggal 21. Sekarang kita lanjutkan dengan 13.4 dan 13.5 ya. Jadi 13.4, 13.5. Ini item ya, bagian 2. Ini sudah dibahas. Kalau ada yang mau ditanyakan, boleh loh. Ada? Barangkali udah lihat-lihat lagi. Ini yang waktu itu gambarnya ditanya. Siapa waktu itu yang bertanya ini? Jessica atau siapa? Halo? Karen, Pak, kalau nggak salah. Karen, Karen. Iya, Karen. Um, iya, jadi gambar ini tuh memang susah. Yang di atas yang nggak terlihat tuh itu di depan. Ini tuh di belakang nih putus-putus sebetulnya. Ini putus-putus. Putus-putus. Jadi titik yang hijau itu di belakang itu ya. Di belakang. Sesuai posisi persegi panjangnya ya. Di titik sudut persegi panjang yang ada di belakang sebelah kiri itu ya. Oke, ini sudah. Nah, ini yang belum kita bahas ya. Jadi kita akan lanjutkan. Saya berharap kalian udah nyoba-nyoba juga nih. Tapi nggak apa-apa kita bahas bersama ya. Hitung integral lipat 4/1 plus X kuadrat dA pada S, dengan S adalah daerah segitiga dengan titik sudut 0,0, 2,2, 0,2. Jadi kalau digambar, penting kalian gambar ya daerah S-nya itu apa. Di sini segitiganya memiliki titik sudut 0,0, lalu
2,2 tuh yang di atas ini, lalu 0,2, bukan 2,0 ya. Jadi yang 0,2 yang itu, berarti segitiganya mesti itu. Itu garisnya, Deng. Yang segitiganya mau saya arsir ini, ya. Jadi itu segitiganya. Nah, garis yang melintang ini tentunya garis Y sama dengan X karena menghubungkan 0,0 dan 2,2. Kemudian yang di atas ya Y sama dengan 2. Ini Y sama dengan 2. Jadi integral I yang sedang kita bahas ini, kalau dinyatakan dalam dy dx, jadi di sini y-nya di antara apa, Hanina? X dan 2. X dan 2. Tadi Hanina bilang X dan 2 atau X dan 0 sih? X dan 0, Pak. Ya, saya Oke. sama-sama error. Iya, sama-sama kita ya. Oke, nggak apa-apa. Jadi y-nya di antara X dan 2 dan X-nya di antara sama. X-nya di antara 0 dan 2 ya. Nah, yang kita integralkan 4/1 tambah X kuadrat dy dx. Jadi y dari X sampai 2, X dari 0 sampai 2. Dan kalau kita hitung, yang di dalam jadi 4y per 1 tambah X kuadrat, y dari sama dengan y dari X sampai dengan 2. Wah, kalau ini jadi 8/1 tambah X kuadrat gitu ya. Dikurangi apa nih? 4X per 1 tambah X kuadrat. Begitu? Betul nggak nih? Sebelum saya lanjutkan. Di sini kita melakukan, mohon maaf. Di sini kita melakukan penyisiran daerahnya terhadap Y-nya dulu ya. Jadi seperti itu. Kalau terhadap X dahulu juga bisa sebetulnya. Kalau terhadap X dahulu, coba ini bisa dilanjutkan ya. Bisa Anda lanjutkan. Nah, kalau terhadap X dahulu, maka integralnya dari X-nya dari apa sampai apa nih? Kalau terhadap X dahulu. Kalau terhadap X dahulu, maka kita menyisirnya itu melintang dahulu seperti itu, ya. Jadi X-nya dari 0 sampai Y. X. Oh iya. Harus Y. X-nya harus dalam Y. Kan nanti integral berikutnya dalam Y ya. Kalau masih menyisakan X, gimana? Y-nya dari 0 sampai 2. Nah, ini barangkali lebih cepat. 4 arkes tangan X gitu ya. Kalau dimasukkan batasnya, X-nya sama dengan Y, jadi 4 arkes tangan Y. Lalu dikurangi 4 arkes tangan 0, yang sama dengan 0. Jadi tinggal 4 arkes tangan Y. Tapi integral arkes tangan apa? Harus ingat juga. Ada yang ingat? Integral arkes tangan?
Halo? Susah ya, harus integral parsial ya. Harus integral parsial ini. UdV, UV min VDU gitu ya. Akhirnya mungkin kerumitannya sama saja ya. Ini kalau yang pertama tadi sejak langkah kesekian menghasilkan dua integral dari selisih dua suku seperti itu ya. Ada ln, nanti ada arkes tangan, ada ln ya. Sementara yang ini di awal sepertinya mudah, tetapi berikutnya Anda harus bertemu dengan integral parsial. Dan kalau lupa ya repot juga gitu ya. Oke. Ada pertanyaan? Hanina, oke? Oke, Pak. Baik. Berikutnya nomor 13. Ini mirip dengan contoh soal yang dibahas dalam kuliah kayaknya ya. Jadi saya akan hapus bagian atas. Sudah Anda lihat dan mungkin Anda ikut menyalin. Kalau ikut kuliah daring seperti ini, tutorial daring seperti ini, apa yang Anda lakukan sih? Cuma nonton aja atau sambil menulis, Hanina? Coba. Karen? Iya, Pak. Kalau kamu kuliah tuh daring tuh seperti ini tuh sambil menulis atau cuma nonton aja? Sekarang sambil nulis, Pak. Sambil nulis ya. Oke. Nomor 13 ya, tentukan volume benda pejal di oktan pertama yang dibatasi oleh permukaan. Permukaan ini permukaan apa nih? Paraboloida kah? Elipsoida kah? Bola kah? Atau apa? Itu kok permukaan kok seperti itu nggak ada Z-nya? Itu maksudnya gimana coba? Maksudnya gimana ya, Karen? Berupa apa itu permukaan itu? Kalau Tabung. Tabung. Tabungnya elips ya. Jadi X-nya titik potongnya 2, sementara Y-nya 3 ya. Nah, bayangkan ini sumbu X negatif, ini sumbu Y negatif, ini min 3, min 2. Jadi ada elips seperti itu. Kemudian Z-nya bebas. Kalau Z-nya bebas ya berarti ke atas gitu ya. Ini maaf tuh ikut-ikutan. Saya nggak tahu caranya membuang itu. Jadi seperti itu. Nah, yang kita punyai yang di oktan 1 berarti kira-kira tepi yang ini nih. Duh, masih ada yang join jam segini. Tolong Felix atau Aulia di-admit, saya sedang gambar-gambar nih. Seperti itu ya. Kebayang, Karen? Iya, kebayang, Pak. Nah, kemudian bidang. Bidangnya 9X tambah 4Y min 6Z sama dengan 0. Titik potongnya apa saja tuh? Ini 6Z sama dengan, oke, mungkin melihatnya gitu. 6Z sama dengan 9X tambah 4Y. Jadi 6Z
6Z sama dengan 9X tambah 4Y. Kalau Y-nya 0, 6Z sama dengan 9X. 6Z sama dengan 9X. Jadi Z sama dengan 9/6. 9/6 itu sama aja dengan 3/2 ya. Betul? Kalau X-nya 2 berarti Z-nya sama dengan 3. Z-nya sama dengan 3. Bayangkan Z sama dengan 3, lalu X-nya 2. Z sama. Jadi garis Z sama dengan 3/2X. Ini kan sumbu X. Ya, itu sumbu Z. Saya barusan menggambar garis Z sama dengan 3/2X. Betul, Karen? Ini Z sama dengan 3 nih. Jadi, Iya, Pak. Betul. nah lalu kalau Y sama dengan 0, Z sama dengan 3/2X. Udah saya gambar. Sekarang kalau X sama dengan 0, Z sama dengan 2/3Y ya. Jadi ketika Y-nya 3, Z-nya 2. Kira-kira di situ ini kayak akan berimpit dengan sumbu X negatif, tapi itu karena gambar aja ya. Jadi mohon maaf, memang akan seperti itu. Nah, jadi bidangnya kemudian ini saya udah punya 3 titik, jadi pasti sisi satunya lagi itu gitu ya. Yang sisi ketiga itu melintang di oktan 1 ya, melintang di oktan 1. Sekarang gambar ini cukup jelas nggak ya? Oke, saya akan buat yang titik di atas ini sebutlah A, ini B. A itu kalau diproyeksikan ke sumbu X ya di 2,0,0 gitu ya. Sementara B kalau diproyeksikan ke sumbu X 0,3,0. Jadi yang di atas itu, garis di atas itu kalau diproyeksikan bayangannya itu gitu ya. Bayangannya itu. Nah, bidangnya jelas melalui 0,0,0, melalui O, melalui A, melalui B. Jadi si bidang itu masih terus sampai memotong gitu ya. Benda pejalnya yang mana? Yang mana coba Brian? Yang pasti yang di bawah benda pejalnya. Ya. Ini sebagai atapnya. Oke. Ini sebagai alasnya. Oke. Oke. Ini benda pejalnya. Saya hapus gambar ini nggak jadi. Dengan begitu, di sini oktan pertama kuncinya ya. Jadi tepi-tepi ini tuh batas gitu ya, yang bidang ZOX dan ZOY ini batas juga gitu ya. Jadi batasnya ada 4. Nah, sekarang daerah pengintegralannya di sini apa, Brian?
Daerah pengintegralannya si elips itu ya. Daerah elips ini 2, 3. Itu. Integralnya, volumenya di sini dalam hal ini batasnya itu Z sama dengan 9X tambah 4Y per 6. Itu atapnya. Katakanlah DY dulu, baru DX. Tabungnya itu jadi batas. Jadi di sini Y sama dengan apa? X kuadrat per 4 ditambah Y kuadrat per 9 sama dengan 1 gitu ya. Iya. Jadi Y sama dengan, kalau Y kuadrat aja, Y kuadrat sama dengan apa? 9 dikurang 9X kuadrat per 4. Jadi Y-nya 3 akar 1 min X kuadrat per 4. ya. Kalau supaya bulat itu 2 3/2 ya. 4 min X 3/2. kuadrat gitu ya. Iya. Ya, jadi 0 sampai 3/2 4 min X kuadrat. Lalu X-nya dari 0 sampai 2. Gitu sebetulnya. Jadi daerah pengintegralannya elips, batasnya kita peroleh dengan menganggap daerahnya daerah Y sederhana, jadi kita menyapunya vertikal begitu. X-nya dari 0 sampai 2. Ya tentu hitung-hitungannya ini Anda bisa lanjutkan. Jadi kadang nggak langsung terbayangkan gambarnya. Sekarang terbayangkan nggak ini bendanya, Fakri? Tuh, diam aja juga. Iya. Ya sudah. Sekarang nomor 14. Kalau daerah pengintegralnya seperti itu, DY dulu apa DX dulu nih enaknya? Fahri. DY dulu, Pak. Lalu Y-nya dari? Y-nya dari Nah, atau integralnya terdiri atas? Ini mau nggak mau dua bagian ya. Iya. Jadi daerah 1 dan daerah 2 gitu ya. Iya, Pak. Untuk daerah 1 nanti integralnya 6XY DY dx. Ya, Y dahulu. Tapi Y-nya nanti yang pertama dari X kuadrat sampai? Min X plus 2. Dan ini X-nya untuk dari? Min 2 sampai 0. 0. Sementara yang kedua dari 0 sampai berapa itu? 0 sampai 1 yang DX. Kenapa? Karena titik potongnya ini ya. Iya. 1,1. Berarti X-nya dari 0, Y-nya sendiri dari? X sampai min X plus 2. Ini sebentar, X kuadratnya saya pindahkan dulu. Ini X kuadrat. Dari X sampai min X plus 2 sama batas atasnya. X-nya tadi dari 0 sampai 1 gitu ya. Iya, Pak. Masing-masing dihitung ya.